Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mulyani, saya jurusan manajemen dan saya kuliah di Perguruan Tinggi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Baiklah, saya akan menerangkan tentang bank dan lembaga keuangan. Akibat deflasi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tendensi harga umum. Yang kedua, tingkat harga turun cepat, dan yang ketiga terjadi saat ekonomi bersaing sempurna, dan yang keempat pengusaha akhirnya mengurangi jumlah produksi, dan yang kelima terjadi penanggungan, dan yang keenam menekan efisien batas kapital. Cara mengatasi deflasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, menaikkan pembelanjaan total, dan yang kedua menaikkan kesempatan inflasi, dan yang ketiga menaikkan persediaan uang. Kebijakan manajemen moneter terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pendekatan pada sisi harga, dan yang kedua pendekatan pada sisi produksi, dan yang ketiga kebijakan ekonomi dengan menciptakan kesempatan kerja luas, dan yang keempat perluasan uang disebut relasi, dan yang kelima surplus luar negeri dihapuskan, dan yang keenam menyeimbangkan neraca pembayaran. Otoritas moneter terbagi menjadi 2. Yang pertama Bank Umum dan yang kedua BPR. Bank Umum menghimpun dana. Bank Umum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama menghimpun dana, dan yang kedua menerima simpanan giro, dan yang ketiga menerima simpanan tabungan, dan yang keempat deposito berjangka, dan yang kelima penerimaan sertifikat deposito. BPR terbagi menjadi 2. Yang pertama tidak bisa menciptakan uang giral, dan yang kedua tidak diperkenalkan menerima simpanan dalam bentuk giro. Fungsi utama moneter terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga memaksimalkan tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya relatif murah. Dan yang kedua, sebagai berantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Fungsi uang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama alat tukar uang, yang kedua satuan hitungan, yang ketiga penimbunan karyawan, dan yang keempat standar pencitraan uang. Nilai uang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama faktor yang mempengaruhi naik turunnya uang, dan yang kedua jumlah uang, dan yang ketiga kecepatan peredaran uang, dan yang keempat permintaan terhadap uang, dan yang kelima jumlah barang yang diperdagangkan. Demikianlah persentase keuangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.